Dalam doa dan penyembahan, Roh Kudus kembali menegaskan tentang pentingnya terus menyelaraskan kondisi atau kualitas hati kita dengan hati Bapa. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan, yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dalam Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan New King James Version ditulis, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Saya merasa Roh Kudus melakukan operasi dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak aspek dalam hati ini yang karena berinteraksi terhadap lingkungan atau karena apa yang kita alami dalam hidup sehari-hari, jadi mengalami perubahan, bahkan tanpa kita menyadarinya. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 9-10 menuliskan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seringkali, tanpa kita sadari, hati kita sudah berbelok, tidak lagi mengikut Tuhan seperti yang seharusnya. Dan saat kondisi atau kualitas hati kita mengalami perubahan, maka otomatis isu atau urusan kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari pun akan mulai bergeser. Dari yang awalnya mengejar atau mengutamakan hal-hal kerajaan sorga, kita jadi mulai sibuk mengurusi urusan hidup sehari-hari. Sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Bapa sendiri. Dari yang awalnya kita bisa mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi mereka, kita jadi mulai pilih-pilih atau bahkan menetapkan syarat untuk bisa mengasihi seseorang. Kondisi atau kualitas hati yang kita miliki seringkali sedang terus berubah, ditarik untuk jadi semakin lahiriah, manusiawi, atau bahkan kedagingan. Bapa menghendaki untuk kita terus mengalami pekerjaan kuasa firman dan roh yang membuat diri kita jadi terus mengadopsi dan mewarisi hati Bapa untuk bermanifestasi di dalam hati kita. Kita jadi mengutamakan apa yang Bapa utamakan, kita jadi mengasihi siapapun yang dikasihi oleh Bapa. Kita pun berketetapan untuk menjadi sosok pribadi seperti yang Bapa inginkan. Inilah dimensi menjadi satu dengan keberadaan Bapa yang sedang terus Roh Kudus upayakan untuk terjadi dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Roh Kudus menghendaki untuk hidup kita menjadi sama seperti Yesus, saudara sulung kita, dalam berinteraksi dan merepresentasikan keberadaan Bapa dalam keseharian kita. Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dituliskan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Yohanes 5 ayat 19 dituliskan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dituliskan, aku dan Bapa adalah satu. Saya percaya, melalui berbagai penyingkapan firman dan pekerjaan Roh Kudus, Tuhan sedang mengkondisikan hidup kita untuk memiliki kualitas atau kondisi hati yang sama seperti yang Bapa miliki. Kita mengutamakan apapun yang Dia utamakan. Kita mengasihi atau menerima siapapun yang Dia kasihi dan terima dengan cara yang sama seperti kalau Yesus sendiri yang bertindak.
Hanya sekarang Dia bertindak melalui hidup kita. Amin.